Al-muslim man salima min yadi wa lisani. Karena seorang muslim adalah muslim yang ucapannya baik, ucapannya tidak memberikan hal-hal yang negatif, ucapannya tidak memberikan nilai-nilai negatif dan menyakiti orang lain. Tangannya berbuat baik, kakinya berbuat baik. Karena ini akan menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kelak kita dibangkitkan oleh Allah pada hari di mana al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut kita dikunci, Bu. Dah pacak lagi kita ngebohongi Allah. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita yang berbicara. Bukan lagi mulut kita tapi tangan kita yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita yang akan menjadi saksi atas perbuatan kita dunia. Maka para ulama mengatakan bahwa kelak kita di yaumil berbangkit kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita dipertanyakan 5 hal. Pertama, bima aqnaita umraka. Untuk apa kita punya umur dihabiskan? Apakah selama kita diberikan umur panjang hanya banyak dosanya ketimbang pahalanya? Hanya banyak berbuat maksiatnya ketimbang kita ibadahnya? Ataukah sebaliknya? Ingat dipertanyakan. Yang kedua, bima ablaita sababaka. Ini yang muda-muda. Yang muda-muda di mana dihabiskan umurnya? Apakah di masjid atau di tempat hiburan? Apakah untuk mencari ilmu atau mencari betino-betinoan? Nah ini yang muda-muda ini. Bagaimana masa muda kita dihabiskan? Apakah untuk beribadah atau memang hanya untuk bermaksiat kepada Allah? Kemudian yang ketiga, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, min aina maluka? Dari mana harta yang kau dapatkan? Min aina kasabta maluka? Dari mana engkau menghasilkan hartamu? Apakah dari hasil kerja yang baik? Apakah kita hasil korupsi? Apakah kita hasil mencuri? Atau kita merampas hak orang lain? Kemudian ditanya lagi, min ayin syarabtahu, kemana yang keempat? Kemana hartamu dijalankan? Apakah untuk pembangunan masjid, pembangunan mushola, membiayai pesantren, membiayai anak-anak yang sedang mendidik ilmu, mencari ilmu, dan lain sebagainya? Itu semua akan dipertanyakan pada hari berbangkit kelak. Dan yang terakhir adalah ditanyakan bagaimana bima alimta wa bima amalta. Dari mana, dari apa yang kita pelajari, apakah kita sudah amalkan Bapak Ibu? Apakah Bapak-bapak yang sudah bisa baca Al-Quran digunakan untuk membaca Al-Quran atau hanya untuk bernyanyi? Apakah suara yang bagus, ilmu yang dipelajari untuk kadang-kadang kita belajar qiraat tapi tidak digunakan untuk mengkaji ilmu Allah. Kemudian setelah kita mempunyai ilmu, apakah ilmu tersebut kita jadikan sebagai media bertakwa kepada Allah atau sebagai media yang lain? Atau hanya ketika kita punya ilmu tapi ilmunya digunakan untuk membohongi orang-orang bodoh? Banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Banyak orang yang semakin punya ilmu tapi hidupnya tidak lebih menjadi baik. Banyak orang yang punya ilmu kemudian dia merendahkan orang yang tidak punya ilmu. Banyak. Makanya 5 hal ini akan kita tanyakan. Maka di bulan Ramadan ini dengan momentum nuzulul Quran, bahwa kita landasan Al-Quran, hukum kita adalah Al-Quran, kemudian perbanyaklah baca Al-Quran. Jangan sampai kelak kita di hari kiamat al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, tapi yang dipenuhi adalah timbangan keburukan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah umur semakin kurang jatahnya. Umur semakin bertambah semakin berkurang jatah hidup kita. Umur semakin bertambah semakin sedikit sisa kita untuk berbuat kebaikan. Maka kalau kita gunakan kesempatan untuk berbuat kebaikan, innal hasanata tudhibna sayyi'at, bahwa kebaikan yang kita kerjakan ini akan senantiasa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Insya Allah Bapak Ibu, dosa yang pernah kita kerjakan ketika kita benar-benar taubat kepada Allah dengan senantiasa berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah, maka kebaikan tersebut akan menghapuskan segala dosa-dosa yang kita kerjakan.